Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing apa namanya? Hari ini ya, untuk tanggal 11 ya, 11 Juli 2021. Jadi, kita belum full membahas setiap hari karena ada beberapa hal yang masih saya cukup sibuk, tapi minimal seminggu 2 kali minimal kita ada ya gitu. Dan menariknya kita akan bahas market yang mana the last MB saya bilang potential breakdown ya, arahnya ke 6.700 ya, dan beberapa hari teman-teman juga udah saksikan bahkan lebih dalam gitu ya, bahkan sempat menembus area 6.500 meskipun habis itu balik lagi. Nah, singkat cerita, setelah hari Senin breakdown hari Senin breakdown hingga hari Jumat, market mencoba kembali berada di atas EMA 2. Oh, sorry. Ini mouse saya lagi error kayaknya. Nah, market kembali berada di atas EMA 200. Saya udah bilang ya. Jadi biasanya kayak ini market jebol, besok udah balik. Dan selama 2 tahun terakhir seperti itu, ada 2-4 kali ya, karena panic sell, tapi closingnya pun tipis gitu. Seperti inilah, EMA 200-nya misalnya di 6.600, closingnya di 6.580, dan 1-2 hari balik. Nah, kalau ini kejadiannya closingnya jauh di bawah EMA 200, volumenya rendah, asing exit masih gitu ya, secara overall udah 4 hari masih belum balik. Jadi apakah udah terkonfirm? Saya jujur butuh validasi lebih ya, karena kesannya sih marketnya mencoba, tapi yang kita bisa lihat volume perdagangannya pun juga masih belum mendukung gitu ya. Jadi ya kita harus cek minggu depan. Kuncinya kalau dia udah stabil di atas EMA 200, dan tentunya EMA 200 ini pas-pasan sebagai area resist juga ya. Oke, area resist yang akan jadi support kuat kalau market bisa bertahan. Ya let's say di 6.700. Nah, kalau bisa bertahan 6.750, ya ini jadi sinyal bagus. Market bisa back lagi, rally menurut saya ya, kembali. Tapi kalau enggak ya, kalau tidak terjadi seperti itu, maka kemungkinan market akan perlahan cicil turun lagi. Ya, kepentok akan lanjut turun. Nah, ini yang kita takutkan. Ya, yang ditakutkan kalau versi pesimis, kenaikan ini hanya technical rebound sementara, atau kalau Anda kenal istilahnya itu DCB. Ya, dead cat bounce. Jadi dia hanya rebound untuk menguji resist, habis itu lanjut turun. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini hal yang harus kita lihat ke depannya seperti apa. Gitu. Oke ya, jadi saya belum bisa berkomentar banyak. Trading ya tinggal trading aja, cari yang banyak lah, yang on track, disiplin dan money management itu penting. Gitu aja ya pesan dari saya. Lalu info aja sebenarnya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum follow Instagram kami, silahkan follow. Kemarin saya ada live Instagram ya, ini rekamannya, ada live Instagram dengan Koko Cuan lagi. Ya, beliau salah satu influencer yang lumayan terkenal ya, followersnya 100.000 lebih gitu ya. Jadi luar biasa. Teman-teman juga bisa kepoin IG beliau kalau mau dapat ya insight ataupun wawasan lebih ya dari perspektif yang berbeda. Jadi boleh banget. Nah, kemarin kita banyak berbincang di sini, saya juga banyak spoil emiten-emiten yang mungkin, atau sektor-sektor yang mungkin bisa dilirik gitu ya. Salah satunya mungkin adalah consumer goods kalau marketnya dalam kondisi yang gak baik-baik banget, atau kalau market moodnya mulai bagus, back to commodity beserta sektor pendukung, apa, perkapalan, bagian angkutnya, jasa angkutnya gitu ya, dan lain sebagainya ya. Terutama komoditi yang saya lihat ya migas dan batu bara ya. Ya itu yang masih on, dan harga komoditinya per detik ini juga bisa saya bilang masih stabil ya, masih stabil banget. Seperti itu. Oke ya, jadi itu kurang lebih sih ya, itu kurang lebih apa namanya yang bisa kita sampaikan gitu ya terkait pembahasan market dan bocorannya.
Nah, sisanya kita akan bahas trade dan kita hari ini ya. Hari ini kita ada trade dan satu aja di hari Jumat. Itu ada Empo ya, kita rekom kemarin tanggal 7. Batas stop loss 109, piramid 110. Saya pribadi dapat di 112 ya, arah 117 124. Dan hari ini juga naiknya lumayan ya. Empo itu naik hampir sekitar 8%. Saya pribadi jual 6% 7%. Ya di 120 121. Jadi udah lumayan banget. Ya, lalu apa namanya, ini juga terkait plan sih ya. Jadi kita sadar bahwasanya IPO cukup banyak kemarin nih, IPO cukup banyak. Arko, ada CEM, ada TRGU dan SWID. Nah, kebetulan Arko, CEM dan TRGU ini merupakan listingnya barengan gitu ya, dengan berbagai underwriter yang berbeda. Nah, saya buat summarize. Jadi kalau kita di VVIP itu selalu kita membahas IPO, yang mana kita namakan dengan projectnya IPO ya, PIPO, kita bilangnya PIPO, project IPO. Jadi kita memfilter emiten-emiten mana IPO yang boleh dicoba beserta dengan planningnya ketika dia listing di hari pertama. Nah, contoh kayak CEM ini saya udah CEM, TRGU, Arko nih sudah kita kasih plan ya. Bahkan untuk CEM pun kita memprediksi ya. Jadi kemungkinan kalau dia open W-nya itu 30 sampai 70. Ya, teman-teman bisa cek CEM itu open sekitar 30 ke atas ya. Jadi setelah menit kedua ketiga ya turun juga, karena waran memang polanya seperti. Tapi kita bisa memprediksi sampai sedetail itu. Lalu ini ada tekniknya ya, ini ada tekniknya. Lalu TRGU juga ada plannya, Arko juga ada. Nah, ini yang penting sebenarnya. Ya, ini yang penting. Jadi saya membuat skema karena ada kemungkinan, saya bilang ke teman-teman bagi yang beli semua, ya ada kemungkinan ada satu emiten yang gagal, saya bilang kayak gitu. Ada satu emiten yang berhasil, ya ada satu yang mungkin bisa berhasil, bisa ikut gagal, bisa kayak SWID di tengah-tengah, naik habis itu turun. Nah, maka dari itu saya bilang alur prioritas yang beli ketiga IPO ini fokus di skema pertama. Anda fokus di CEMW. Jadi pada saat first day menit pertama jam 9.00 buang CEMW ya, atau minimal pantau. Habis itu yang kedua pantau Arko, urutannya baru CEM, baru TRGU. Oke. Lalu skema kedua, skema ketiga sama-sama Arko dan CEM. Cuma bedanya prioritas terakhir Anda TRGU-nya dulu baru CEM. Nah, dari sini kalau kita perhatikan prioritas saya itu selalu di CEMW dan Arko. Dan terbukti Arko cuman di menit pertama ya, abis itu kempes closing ARB gitu ya. Lalu yang kedua ada CEMW, gak lama 30 balik belasan sampai closing. Ya sisanya TRGU bahkan lock ya, sesuai skema paling terakhir. CEM-nya juga sebenarnya naik lumayan ya, closingannya juga nggak sampai ARB ya, jadi netral. Dan ya pas banget sesuai skema. Emiten yang dalam urutan ini emiten yang paling kacau dulu yang harus kita pantau. Dan teman-teman VVIP banyak yang terselamatkan gitu. Jadi ya mungkin nextnya ini banyak juga yang request ke saya, Om coba dong kasih free pembahasan IPO. Nah nanti mungkin kita akan dalam bentuk live Instagram aja ya. Jadi saya lagi coba-coba sih ya. Enak juga sih live Instagram. Mungkin morning briefing kita pindahin ke live Instagram aja ya, kalau oke. Jadi apa namanya, kita akan coba bahas gitu ya emiten-emiten IPO ini apa namanya di secara free lah. Kalau ini kan sementara pembahasan plan sedetail ini kan cuma ada di VVIP gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau join VVIP juga boleh ya. Kita juga lagi ada promo ya, masih pakai harga lama seperti itu. Oke, lalu kita bahas requestan. Cepat aja ya teman-teman ya, karena saya mau keluar kota juga sih. Blue, hebat ya, orang bisa cari emiten kayak model-model Blue. Likuiditas nggak ada sih, jadi susah juga ya saya jawabnya. Tapi kalau teman-teman beli pribadi ya mungkin masih bisa ya, yang mainnya lot-lot kecil masih oke. Blue overall potential big double bottom terlihat ya. Saya nggak tahu skemanya, nggak tahu storynya si Blue sih, jadi saya nggak bisa berkomentar banyak. Tapi mostly secara teknikal ini adalah candle yang bisa kita lirik ya, karena ada dua candle besar ya, meskipun volume belum kelihatan ya. Tapi dua candle besar ini bisa dijadikan watchlist ya. Ada beberapa resistance supportnya dulu di 280
ya, atau kalau mau kita lebarkan 280 sampai 270. Ini adalah the best support karena dari kemarin nggak bisa turun ya. Jadi saya rasa dia benar-benar membal di area support. Nextnya akan uji resisten ya, uji resisten yang mana kalau kita perhatikan next resistannya sebenarnya udah ditembus di 300. Ya, dia per today dia lagi mencoba, dan saya rasa kalau dia komitmen di atas 300 atau 280 ya jangka pendek, saya rasa komitmen dia masih akan uji the next support ya 340 dan seterusnya. Karena mungkin banget emiten-emiten seperti ini akan digoreng kalau marketnya dalam kondisi yang nggak jelas. Tapi kalau market kondisinya moodnya bagus, ya biasanya sih ada juga emiten yang tiba-tiba naik. Tapi lebih sering ya emiten-emiten yang gak jelas itu akan naik gitu ya ketika marketnya lagi dalam kondisi kayak dalam minggu kemarin. Ya banyak banget emiten yang terbang habis itu dibanting, terbang habis itu dibanting. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ya ini bisa dipantau lah untuk Blue. Lalu nextnya Netvi, saya no comment ya. Posisi hati-hati ya. Ini Netvi dia kalau sampai buat low baru di 264 atau nih low terdekat di 270 nih lepas dulu. Karena belum ada momen dan kelihatan perlahan dia buat low baru terus. Gitu ya. ADMR atau emiten nikel lainnya sebenarnya positioningnya seperti yang udah saya bilang sih. Ini turunnya udah terlalu dalam sebenarnya. Jadi ya most likely harusnya ada gerak, dan sebagian beberapa emiten udah ada pergerakan kayak Harum, Inco ya, begitu pula dengan ADMR. Jadi beberapa emiten kalau kita bahas ADMR berarti minerals gitu ya, nikel-nikelan ya. Kalau mood market bagus seperti yang kita bisa bilang tadi, validasi market ternyata dia balik ke atas resistance 6750 ke atas, maka saya bisa pastikan emiten nikel ini juga moodnya akan minimal technical rebound, ngikut market. Tapi kalau seandainya market memutuskan untuk DCB, saya rasa akan berpeluang lanjut turun lagi karena secara tren ya, baik itu tren pendek mostly ini masih downtrend. Jadi bisa aja dia technical rebound, move lagi. Karena overall belum ada reversal ya, baru hanya technical rebound jangka pendek. BRMS ya, ini juga BRMS membalik support. Ya, ini moodnya karena marketnya bagus hari ini ya. Jadi moodnya semua oke. Ya, tapi balik lagi amit-amit kalau besok turun lagi 2%, banting lagi. Ya, cuman pakemnya kalau BRMS di 220 sih, 230. Karena ini kan area dimana BRMS breakout ya, setelah breakout 230 kencang ke 300. Nah, dia sekarang lagi di sini nih. Jadi kalau mau spek buy ya boleh-boleh aja silakan. Gudang garam ini dividen ya. Jadi besok akan turun kurang lebih 7% yieldnya. Dividennya 2250 atau kalau mau kita hitung per closing sekarang maka yieldnya sekitar 7,1%. Ya ARB sekali. Ya ARB sekali besoknya turun tipis. Nah, kalau seandainya besok bahkan closing nggak ARB, bagi holder GGRM itu cuan. Ya, tapi kalau open ARB besoknya lagi, lusanya lagi maksudnya masih turun lagi 3% ya itu rugi. Karena dapat dividen 7%, sahamnya turun 10%. Nah, kalau dia peluang ke 7%, ya sebenarnya balik lagi ya, dua kondisi nih. Kalau kondisi market bagus kita bisa lihat yang tadi tuh, yang nikel komoditi mungkin ya, atau sektor-sektor yang geraknya bareng dengan arah market. Nah, kalau marketnya dalam kondisi nggak bagus, kita bisa cek-cek gorengan yang kadang nggak jelas tapi masih bisa ditradingkan, sama ya sektor defensif, consumer goods gitu ya. Nah, kalau kita hitung gudang garam, kan ARB-nya berarti di sekitar 2900 ya, 2975 29475 harusnya ya. 29475 itu di sini. Oh, jauh juga ya, 7% ya. Wow. Wow, berarti dia tembus ya. Wah, ini breakdown ini, ya. Ini breakdown ini karena support kuat di sini, dia punya ARB di sini. Jebol. Nah, nanti tinggal kita cek seminggu setelah dia dividen gimana. Kalau dia seminggu setelah dividen bisa balik lagi di atas 30.000, itu bagus banget. Bisa Anda masuk ulang. Karena kan ini faktor dividen ya. Jadi kita bisa mengesampingkan dia turun ARB 7%. Padahal kan aslinya hanya karena dividen. Nah, nextnya Dharma. Ya, Dharma juga overall masih oke banget. Ya, kita juga di VVIP udah cuan ya Dharma kemarin. Dan to be honest, saya bocorin, saya pun ada instruksi. Anda mau buyback boleh.
cuman kawal sendiri gitu ya. Jadi asal di atas 635 feel saya sih masih oke ya di emiten ini. NICL technical rebound kemarin ya, karena membal di EMA 200 dan juga teman-teman Nikala pada rebound. Simple sekarang ada common support di 79 dan 80 ya. Jadi kalau mau buy sebenarnya bisa di angka ini sih. Oke, jadi dia kemarin juga naik hanya untuk uji support, uji resisten ya, yang mana dulu menjadi support kuat. Nah, kalau seperti ini NICL butuh, saya pribadi masih mantau ya, dia butuh konsolidasi dulu. Jadi dia nggak boleh jebol EMA 200 minimal. Nah, dia konsolidasi, kalau udah oke, bentuk support, marketnya mendukung, Anda bisa cicil. Jadi intinya current support 79 jebol ya buang. Arto hari ini technical rebound ya, masih technical rebound untuk Arto ya. Posisi ini di berapa nih? 10.000 ya. Ya, di sekitar 10.000. Ini adalah resisten penting yang harus bisa dijebol. Kalau jebol akan bagus ya, karena ini double bottom. Ya, simpelnya yang bisa kita lihat seperti itu. Ya. Jadi kalau di confirm jebol 10.000 boleh sih spek buy. Karena harusnya ini udah ciri-ciri mungkin reversal pendek. Ya, trend lainnya dijebol. Jadi kalau atau kita bisa asumsi beli sekarang misalnya. Targetnya jual di resist 10.000. Karena kalau dia sampai gagal kan balik lagi kita bisa jual di resisten. Nah, itu bebas ya. Itu bebas. Oke. Lalu nextnya NICL serok-serok oke, boleh kok ya, tipis-tipis. ABA ARB skip ya, karena ini memang momentum sesaat aja. Jadi saya no comment. Tapi kalau dia moodnya di bawah 200 itu kurang bagus sih. TRGO atau Beggar kah? Bisa aja. Minimal kalau emiten lock arah kuat bisa 1-3 hari gitu. Nextnya AGI. Nah, AGI juga salah satu emiten yang sebenarnya lumayan menarik ya. Chartnya cukup rapi, meskipun fluktuasinya kadang kalau ARB juga berjilid-jilid sih. Cuman dari sini kita tahu emiten ini ada penunggunya. Secara teknikal dia membuat big pattern besar gitu ya, dengan ada potential target menuju ke sini ya, minimal ke 2200. Jadi kalau mood market bagus harusnya bisa capai resist nih 2200. Jebol 2200 mungkin akan bagus. Tapi kalau berat ya dia akan back lagi ke bawah. Gitu ya, menuju current supportnya. Sementara dia bergerak dalam tren besar ini ya, dalam pattern yang cukup besar. Oke. Saya udah chat admin buat daftar. Oke Om, ditunggu ya. Kalau belum direspon juga Om bisa chat ke saya @omsilent. Jangan ketipu ya. Jadi @omsilent @OMSILENT itu akun asli. Sisanya banyak penipuan. Nextnya ST. Nah, ini emiten-emiten yang tiba-tiba terbang 14% dibanting. Kayak hari ini ada apa? Ada truk naik dibanting. Jadi akan banyak sekali emiten-emiten seperti, dan ya ST saya skip ya. No comment karena saya nggak ngikutin. Tebik. Nah, ini pertawaran juga kalau Anda kan tower ini kan udah tinggi banget. Saya pun mau tunggu koreksi sehat cuman sekali doang ya. Itu pun closingannya balik lagi. Jadi nggak dapat saya ikhlasin untuk tower. Nah, kalau Anda ketinggalan, karena kan yang gerak sih tower doang ya. Kayak MTEL, belum terlalu Sen juga malah ambles gitu ya. Nah, ini sebenarnya Tebik bisa dijadikan alternatif. Ya, jadi dia di atas EMA 200, perlahan dia buat semacam ascending. Ya, di sini dia buat semacam ascending, jebol 3000 saya rasa menarik. Cuman kita tahu Tebik ini tipe saham yang very slow ya. Jadi sahamnya smooth banget ya, kita nggak bisa expect banyak. Nah, ini kalau dia bisa confirm jebol 3000 stabil nih menarik. Nah, bisa spekulasi sih ya, kalau Anda suka tower, mau beli tower yang ketinggian ya Anda mungkin bisa switch ke Tebik gitu ya. Lalu kayak HI, PSSI, BSML, Temas, SMDR, ini kan sektor related lah ya, pendukung dari sektor komoditi gitu ya. Nah, Anda bisa lirik sebenarnya, cuman yang harus Anda perhatikan, Anda harus cari teknikal yang lumayan confirm. Ya, kayak contoh perkara ya mungkin kayak SMDR, Temas masih oke. Ya, tapi kalau kita bahas kayak emiten-emiten yang kayak apa ya?
misalnya Sochi, ya ini kan perkapalan tapi posisi dia orang pada rebound dia masih jebol support. Nah, yang kayak gini kita tinggalin. Ya, jadi ada beberapa sektor yang kuat ya kayak SMDR meskipun fluktuasi lebar, Temas. Nah, ini masih kuat, masih boleh. Tapi kalau emiten-emiten yang kalau kayak HIS ya moodnya harus di atas 220 dulu. Ya, kalau enggak ya agak kurang bagus gitu ya. Karena yang ditakutkan sama nih, market naik kemarin 1-2 hari terakhir coba rebound. Tapi kalau sampai validasinya gagal, panic sell, arahnya ke bawah. Karena secara tren market masih dalam tren turun. Itu yang harus kita antisipasi. Ya, nextnya Siko. Wah, ini Siko juga gorengan banget ya. Saya sih nggak pernah lirik nih. Ya, cuman kalau mood market lagi nggak bagus, biasa emiten kayak gini yang digoreng. Ya, secara teknikal saya no comment ya untuk Siko. Pola gorengnya sih mirip-mirip ya. Siko, Bima, INDX, ini pola-pola yang berulang. Saya nggak ngerti, mungkin aja orang yang sama ya, mungkin aja ya, kita nggak pernah tahu. Tapi intinya sih hati-hati ya dengan emiten yang baru IPO gitu ya. Jadi ya harus cukup berhati-hati biar nggak kemakan ya. Kayak terakhir ada winner yang OTW 50 gitu. Jadi hati-hati aja pesan saya. Cuman kalau kalian udah biasa, udah ngerti pola, tradingin aja nggak apa-apa. Cuman kalau tanya saya nggak mantau polanya, jadi saya skip gitu. Adro kalau mau masuk di harga current oke. Ini ada support jelas ya di 2650, udah beli 2800 ke bawah, 2728, 2650 buang. Bisa seperti itu. Nextnya Lucy ya. Wah, ini Lucy akan dapat katalis mungkin ya, Holy Wings ditutup ya. Saya juga nggak ngerti. Tapi karena ada support 125 126. Ini secara overall tren besarnya sideways. Tren jangka pendeknya sideways. Ya. Sekarang dia sidewaysnya di batas tengah. Kita bisa bilang mungkin di sekitar 110 ya, di 110, 111 sampai 120-an gitu ya untuk Lucy. Kalau dia masih komitmen di batas atas ini sidewaysnya, ada peluang dia akan perlahan uji dengan confirm breakout di 126. Karena kalau dia confirm breakout di 126, saya rasa dia akan continuation. Ya, ini salah satu emiten akselerasi yang survive ya, udah balik di atas harga IPO. Dan retail masih cukup kecil partisipasinya menurut saya. Bahkan W-nya pun masih stabil. Ya, dulu ini jadi project waran kita tahun lalu. Kita akum di sini. Lucy W ya. Anda yang kenal FTA udah ngerti lah Lucy W. Ya. Ternyata beggar ke 70. Meskipun saya pribadi udah jual di 20-30-an sih. Ya, tapi bagi yang masih nge-hold sih ya gila juga ya rezekinya, dari 10-an ke 70 tuh 700%. Ya, meskipun saya yakin belum tentu ada sih yang jual. Saya pun jual ketika dia 20-30 saya udah buang. Ya, 100-200% saya udah TP. Gitu. Oke, jadi saya rasa cukup ya. So thank you. Sisanya kita bisa diskusi di grup aja. Teman-teman join grup free kami atau di Instagram kami. Dan ditunggu program-program kami berikutnya. Ya, so saya rasa cukup. Thank you. Salam cerdas Academy. Be salon, be patient, be cuan.